Doa dulu, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman, aku ingatkan besok kita puasa Yaumul Bid ya. Dimana puasa Yaumul Bid besok. Jadi yang pengen puasa besok boleh niat puasa hari ini dengan niat sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Aku buat stiker dulu ya, besok puasa Yaumul Bid ya. Oke, iya, baru maghrib aku di sini. Teman-teman udah mau isya, aku mau maghrib ya. Yaumul Bid. Oke. Oke, nah sudah ya. Oke, Ustazah, boleh mulai ya teman-teman ya. Ustazah, saya tadi dilarang suami puasa. Boleh mulai ya teman-teman ya. Saya tadi dilarang suami untuk puasa karena diajak makan sama anak-anak. Apakah saya berdosa? Oh tidak ya. Tidak. Yang namanya puasa sunnah tidak berdosa kalau tidak dikerjakan. Ustazah, saya mau lanjutkan puasa Daud, tidak ada masalah ya. Ustazah, kalau tahun baru ini masih diperbolehkan tidak ke rumah non muslim? Udah boleh ya, besok udah boleh ke rumah non muslim, silahkan, gak ada masalah ya. Ustazah, kalau sholat tepat waktu itu batasnya sampai iqomah ya. Pokoknya usahakan aja di awal waktu selagi tidak berbenturan dengan yang wajib ya. Boleh menunda jika dia berbenturan dengan yang wajib ya. Oke, gitu ya guys. Sebentar ya Ustazah, sebentar. Berapa zakat tabungan yang dikeluarkan zakatnya kalau uangnya udah setara dengan 85 gram emas ya. Kalau uangnya sudah setara dengan 85 gram emas ya. Berapa 85 gram? Misalnya 1 gramnya 2 juta ya. Kali 85 ya 175 juta. Jadi kalau tabungannya udah seangka sekian, maka boleh keluarkan zakatnya ya, 2,5% ya. Oke, Ustazah, bolehkah ziarah kubur enggak di bulan Ramadan? Boleh. Ziarah kubur itu boleh dilakukan di dalam dan di luar Ramadan. Benarkah memakai parfum yang tajam dan tercium orang lain sama dengan berzina? Tergantung parfumnya. Jika non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 3 metil seperti alkohol denat itu masih aman ya. Mau tanya, tadi saya puasa tapi teman-teman kumpul bilang katanya ke puasa katanya kalau buka puasa pahalanya 2 kali lipat. Maksudnya gimana? Oh, aku juga pernah dengar katanya sih kalau memenuhi undangan tuh pahalanya 2. Pertama pahala undangan, kedua pahala apa gitu, menyenangkan hati orang lain kayaknya. Nggak benar ya. Jadi boleh berpuasa, boleh tidak ya. Ustazah, sholat duha minta uang boleh nggak? Ingin minta banyak rezeki boleh ya. Ustazah, sehabis maghrib lebih bagus istighfar atau doa Nabi Yunus, baca aja lah semuanya, nggak ada masalah itu. Ustazah, apa boleh puasa Yaumul Bid hanya 2 hari? Boleh. Gimana jika tersentuh sepatu tas yang terbuat dari kulit B2? Secara zat dia adalah bagian dari keharaman. Berdosakah kita jika kita sholat di rumah non muslim? Sholat di rumah non muslim gak apa-apa. Yang gak boleh itu sholat di dalam gereja. Kalau Senin gak puasa, Kamis doang boleh. Aku setiap puasa Yaumul Bid pasti dapat haid. Boleh puasa setelah haid kok. Yang penting 3 hari di bulan yang sama. Walaupun sudah termasuk wilayah yang tidak afdol lagi. Boleh bergurau tapi rasa disakiti nggak boleh ya. Jadi orang yang beriman itu harus susah sakit hatinya karena dia tidak memasukkan tidak menilai dirinya dari apapun kata orang tentangnya. Coba dilatih untuk nggak cepat tersakiti dan baper ya. Ustazah, kalau haidnya cuma 3 hari, apakah harus nunggu seminggu? Tidak. Kalau udah bersih langsung mandi boleh ya. Ustazah, siap Mbak Eli ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita baru mulai karena maghrib di tempatku lama banget ya. Ustazah, bolehkah di nisan ada lafaz Al-Fatihah? Banyak yang bilang tidak boleh, tidak perlu karena itu bakal dilewati dan dilangkahi oleh orang lain.
Ustazah, oke. Aku udah istiqomah baca Al-Waqiah, kemudian tahajud, tapi kenapa doaku belum terjawab? Allah menjawab doa itu dalam 3 bentuk ya. Yang pertama Allah kabulkan langsung sekarang ya. Oke, nah oke ya, yang pertama Allah kabulkan langsung sekarang gitu kan. Misalnya nih, ya Allah saya minta rezeki, rezekinya langsung datang gitu ya, langsung ada rezekinya. Yang kedua bisa jadi Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah saya minta rezeki, rezekinya nggak datang-datang, tahu-taunya suaminya yang tadi maksiat taubat dia, anak yang tadinya sakit sembuh dia. Atau yang ketiga Allah bisa lakukan atau balas di yaumil akhir. Jadi doa aja, Allah itu akan mengampunkan dosa, akan mengabulkan doa-doa kita kok. Innallah ud'uni astajib lakum, doa kepadaku pasti akan aku jawab ya. Ustazah, oke, aman ya. Bagaimana hukumnya suami menzolimi istri karena istri tidak bekerja? Jangankan suami menzolimi istri, kita menzolimi kucing aja. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Sebentar ya guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sudah puasa Rajab gimana? Kalau sudah puasa Rajab apanya? Ustazah, bolehkah puasa 2 hari dulu, lepas itu disambung lagi? Kalau puasa Yaumul Bid tidak. Puasa Yaumul Bid 3 hari berturut-turut. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Jadi tidak boleh langsung 3, tidak boleh dipisah. Kalau mau 3 ya 3. Ustazah, tahajudku telat terus. Apakah ada dosa-dosaku? Telat tahajud? Kok tahajud telat? Batas tahajud itu kan azan subuh. Selagi belum azan subuh ya nggak telat. Karena malam itu kan dibagi 3. Sepertiga malam pertama adalah dari habis Isya sampai jam 12 malam. Sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Mana ada tahajud telat? Kalau telat itu udah azan, itu baru telat ya. Selagi teman-teman tahajudnya sebelum azan subuh itu nggak telat ya. Kalau di rumah karaokean nggak boleh dijadikan hobi, karena nyanyi itu akan mengeraskan hati. Witir dulu apa tahajud dulu? Bebas aja. Mau witir dulu boleh, tahajud dulu juga boleh, nggak jadi masalah. Teman-teman, sholat Isya, lalu ba'diyah Isya, lalu kemudian teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tetapi jangan witir lagi ya. Nah yang penting witirnya itu cuman boleh 1 kali. Atau tengah malam aja tahajud baru witir boleh ya. Mungkin nggak terbangun tahajud kalizah, bukan karena dosa, karena belum biasa aja ya. Ustazah, kalau puasa nazar harus dilaksanakan ya Bu, wajib. Nazar kalau nggak dilaksanakan itu hukumnya berdosa besar. Ustazah, kalau nyambung puasa Daud mulai hari Jumat boleh. Yang penting udah pernah puasa sebelumnya. Saya tidak kunut dan tidak hafal kunut. Saat berjemaah dengan suami, baca kunut, saya baca apa? Kalau berjemaah dengan imam, imam baca kunut, makmum boleh diam saja. Ya, adakah anjuran untuk puasa di tanggal 10 Rajab? Secara khusus tidak ada. Kalau mau ya puasa Daud atau puasa qadha juga bisa. Ustazah, bolehkah bernazar untuk berangkat umroh? Oh jangan, berat itu. Nazar berangkat umroh ada uangnya nggak? Kalau bisa, kalau mampu silahkan. Kalau enggak ya jangan ya. Nanti jadi wajib loh. Yang tadinya sunnah menjadi wajib. Pokoknya nazar itu adalah menjadikan ibadah yang sunnah menjadi wajib. Contoh, kalau aku lulus PNS, aku tahajud 30 hari berturut-turut. Yang tadinya sunnah jadi wajib.
Kalau aku lahir anak perempuan dengan selamat, aku sedekah 2 juta. Yang tadinya sunnah jadi wajib. Ya, kalau aku naik jabatan, aku umroh. Oh, yang tadi sunnah menjadi wajib. Hati-hati ya kalau mau bernazar. Ibarat kata bahasa kami, jangan banyak gaya kali ya. Nanti kalau terlalu tinggi nazarnya, nggak terbayar malah jadi dosa ya. Ustazah, kalau setahun ini saya punya tabungan 100 juta, saya akan berangkat umroh. Bisa ya. Ustazah, boleh nggak sholat isya? Boleh nggak sholat isya? Bolehkah sholat isya? Lalu sholat tahajud. Jadi begini, banyak orang yang menunda sholat isyanya di waktu tahajud dengan alasan supaya dia termotivasi untuk bangun tahajud karena belum sholat isya. Boleh, tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Kalau dijadikan kebiasaan nggak boleh. Karena tabiat sholat fardu di awal waktu, tabiat sholat tahajud di ujung waktu. Ya. Kalau suka karaoke tapi ibadahnya tepat waktu gimana? Ya menjadikan karaoke sebagai hobi tetap mengeraskan hati. Nanti tinggal di akhirat dia akan ditimbang mana berat dosa dan pahalanya. Ustazah, saya minta doa supaya hubungan saya dan anak bisa kembali baik. Allah mudahkan insya Allah. Ustazah, gimana malam tahun baru kami hanya makan bersama tapi tidak merayakan. Khawatirnya teman-teman udah tertuduh sebagai orang yang merayakan. Harusnya tadi malam tidak dilakukan. Kalau mau lakukan sehari sebelumnya. Tahun depan diperbaiki ya. Karena ini udah lewat ya. Ustazah, oke gitu ya. Suka karaoke salah ya Zah? Ya salah lah. Masa kita hobi pada hal-hal yang tidak bermanfaat? Iya kan? Masa kita hobi pada hal-hal yang mengeraskan hati? Kalau bisa hobi itu pada hal-hal yang bermanfaat, iya kan? Nah gitu, salah dong. Kalau dijadikan hobi ya salah. Nonton boleh, boleh. Hobi nonton salah. Oke, nah gitu kan. Jadi tidur boleh, boleh. Hobi tidur salah gitu. Makan boleh, boleh. Hobi makan salah gitu ya. Jadi jangan dijadikan hobi hal-hal yang mubah, ya kan? Menung boleh, hobi menung nggak boleh. Paham teman-teman ya? Oke. Ustazah, oke. Bolehkah baca kunut 6 ayat? Boleh, tapi nggak usah dipaksa karena kunut itu tidak wajib ya. Surat apa yang dibaca habis tahajud bebas aja nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, lebih bagus mana zikir istighfar sehabis maghrib bebas aja Mbak. Ustazah, saya sampai pengen ketemu anak saya tapi takut anak saya malu dengan masa lalu saya. Nggak apa-apa itu cuman ketakutan Mbak aja. Setiap orang bisa berubah, hati orang berbalik-balik, nggak usah terlalu was-was. Ya Allah saja tidak melihat kita di masa lalu, masa kita menilai diri kita dari masa lalu? Maafkan diri kita dulu, baru kita bisa menghadapi orang. Oke, aku salah, aku tidak melakukan lagi, tataplah semuanya. Ya, kadang-kadang kita nggak pede ketemu orang karena kita belum memaafkan diri kita. Nggak apa-apa itu, masa lalu itu biasa Mbak. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk dan tidak ada orang buruk yang tidak berhak memiliki masa depan yang baik. Semua kita berhak menjadi lebih baik. Dan anak yang tadinya benci belum tentu benci selamanya. Ada kalanya hati dia berbalik menjadi memaafkan kita. Manusia itu makhluk yang fluktuatif. Ketika dia membenci, sekarang besok belum tentu ya. Ustazah, kalau di bulan Syaban bolehkah puasa Daud? Boleh. Batas puasa sunnah adalah sehari menjelang Ramadan. Puasa Senin Kamis batasnya sehari menjelang Ramadan. Puasa Yaumul Bid batasnya sehari menjelang Ramadan. Puasa Daud batasnya sehari menjelang Ramadan. Ya, oke. Ustazah sudah mandi besar dan sholat terus keluar flek ya, coklat lagi. Kalau dia kurang dari 24 jam, sikit aja, nggak sampai 24 jam itu sisa. Aman. Tapi kalau dia lanjut lagi fleknya sampai besok lebih dari 24 jam itu berarti haid lagi ya. Ustazah, doa kunut diganti sapu jagat, nggak usah dipersulit hidup itu. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, awabin 6 rakaat. Untuk rakaat 3, 4, 5, 6 sama. Baca surat pendeknya sama aja dengan rakaat 1 dan 2. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Ustazah, niat sholat qobliyah subuh. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnas atasku karena Allah. Ustazah,
Ustazah, mau tahajud apa harus tidur dulu? Usahakan tidur dulu supaya lebih afdol ya. Walaupun jam 10, jam 11 boleh tahajud, tapi usahakan tidur dulu. Ustazah, oke. Oke, besok 11 hari kan bisa puasa Rajab. Besok puasa Yaumul Bid ya. Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid. Seninnya puasa Senin dan Kamis kalau mau ya. Ustazah, saya sudah niat tahajud tapi masjid masih tutup sampai 5 menit mau subuh. Ya udah, di rumah aja sholat tahajudnya, baru ke masjid ya. Ustazah, oke, kalau imam salah menempatkan gerakan tangan, gak usah dipikirin, nanti imam yang mengganti kesalahan dirinya dan kita. Jadi tetap aja ikut imam, walaupun dia lupa rokaat. Ya rokaat 2, dibilangnya rokaat 3, terus kita lawan dia. Ya, dia berdiri, terus kita duduk. Kenapa? Oh, engkau salah mam, aku duduk aja. Jangan, ikuti aja dia, walaupun dia salah. Ya, maka dia nanti yang akan menggantikan. Cuman biasanya makmum yang bijaksana akan menegur di belakang ya. Ustazah, bolehkah bayar puasa wajib di Jumat saja? Kalau mau puasa Jumat, gandeng dengan Kamis atau gandeng dengan Sabtu ya. Ustazah, oke, kalau tahajud bagus mulainya jam berapa? Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya, bahwa tahajud itu waktunya sepanjang malam. Malam itu dibagi dari 3. Ya, habis Isya sampai jam 11 malam itu sepertiga malam pertama. Jam 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Nah, bagusnya kapan tahajud? Bagusnya tahajud itu adalah sepertiga malam ketiga. Jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi boleh nggak jam 10, jam 9, jam 11? Silahkan, tapi usahakan tidur dulu. Kalau puasa qadha bisa dimulai di hari Jumat, kalau bersambung dengan Sabtu boleh. Kalau Jumat sendiri jangan. Kalau kita udah ambil puasa Daud, nggak usah lagi puasa Yaumul Bid, nggak usah. Yang udah puasa Daud, Daud aja. Nggak usah lagi puasa Senin dan Kamis, nggak usah lagi puasa Yaumul Bid. Oke, bolehkah sholat sebelum iqamah? Boleh, yang penting udah azan ya. Saya ke masjid sholat sunat tahiyat atau qobliyah karena waktunya mepet. Azan, mbak jalan ke masjid. Nyampe di masjid, orang sudah menjelang iqamah. Qobliyah atau tahiyatul masjid? Jawabannya adalah qobliyah. Karena qobliyah hukumnya sunnah muakkad, tahiyatul masjid sunnah biasa. Nah, sementara sebagian ulama mengatakan ketika mbak melakukan qobliyah itu sama dengan sudah termasuk memuliakan masjid atau tahiyatul masjid. Ustazah kok pinter kali? Nggak tahu juga aku. Ya, gitu guys. Oke, Ustazah, kalau sholat 2 rakaat ternyata baru azan, batalkan. Karena syarat sahnya sholat harus azan dulu. Kalau belum azan tidak boleh sholat. Berhenti sholatnya, ulang lagi dari awal. Ustazah, oke, kirim Yasin setiap habis sholat nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ustazah, oke, puasa Yaumul Bid tapi masih punya hutang puasa tahun-tahun sebelumnya. Ingat nggak jumlahnya? Kalau ingat ganti, kalau nggak ingat stay Yaumul Bid saja ya. Kalau tahun ini harus diganti batasnya bulan Sya'ban ya. Oke, tolong penjelasan tentang anjing najis atau tidak. Najis dong. Al-haramul kalbu li dzatihi, al-haramul khinzir li dzatihi. Ya kayak babi. Babi itu haram karena zatnya, mau kukunya, mau bulunya, mau liurnya, mau matanya, bulunya, semua haram. Al-haramul khinzir li dzatihi. Haramnya babi itu karena zatnya. Ya sama dengan hamar. Ada orang bilang minuman keras itu kalau dikit tidak haram karena tidak memabukkan. Kalau memabukkan baru haram katanya. Dia mengambil dalil kullu khamrin, kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah minuman keras dan haram. Oh berarti kalau nggak memabukkan berarti nggak haram kalau cuma 1 sendok. Salah. Itu cuma 1 dalil. Ada dalil lain al-haramul khamru li dzatihi. Haramnya khamar ya, atau minuman keras itu karena zatnya. Jadi mau setetes, 2 tetes tetap haram ya. Oke, jadi jangan ngelihat dari 1 hadis saja ya. Ustazah, kalau kita lupa rakaat sholat, apakah diulang lagi sholat itu?
Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud kalau kita lupa rokaat ya. Ini rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Kita anggap 2 saja dulu. Sholatlah seperti biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri ya. Nah, itu dia doa sujud sahwi dihafal kalau teman-teman lupa rakaat ya. Ku tengok profil picture kawan-kawan ini lupa rakaat semua aku tengok nih. Jadi dia harus hafal nih sujud sahwi nih ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Oke. Ustazah, kalau subuh kesiangan boleh nggak sholat qobliyah dulu? Tergantung. Selagi waktu sholatnya masih ada, boleh qobliyah. Tapi kalau waktu sholatnya udah nggak ada, nggak bisa lagi. Contoh, teman-teman azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru bangun jam 5, itu kan masih bisa. Itu kan masih ada waktu subuhnya. Boleh qobliyah dulu baru sholat subuh. Tapi kalau udah bangunnya jam 6, jangan lagi. Fokus ke sholat subuh saja ya, karena sudah mepet. Oke. Ustazah, oke, bekas makanan yang ada BABI enggak boleh ya. Harus disama 1 kali tanah, 7 kali air ya. Ustazah, oke, Jumat, Sabtu atau bisa seterusnya sampai kodo 7 hari. 10 hari pun bisa kodo, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah setelah Al-Fatihah bacaan surat pendeknya Robbi habli minas solihin? Boleh karena ada dalam Al-Quran. Atau ayat kursi juga boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Dengar qasidah nggak apa-apa. Ustazah, sholat qobliyah bila jamaah sudah sholat wajib, oke, apa bisa kodo setelah wajib? Enggak. Jadi teman-teman kalau di masjid misalnya qobliyah subuh, rupanya orang udah iqomah ya, maka teman-teman berhenti aja sholatnya. Karena mengejar imam, ikut takbir bersama imam itu lebih utama dibanding qobliyah. Kita baru qobliyahnya 2 rakaat, sementara imam udah iqomah, maka dulukanlah imam. Berhenti aja karena takbir bersama imam itu hukumnya lebih bagus. Sama dengan kita kalau ke Mekah, ke Madinah. Dimanapun berhenti, di depan ruko, di tepi jalan, bentang sejadahnya kalau imam sudah takbir. Jangan dikejar-kejar sampai masuk Masjidil Haram, sampai masuk Masjid Nabawi. Ya, karena mengejar takbir bersama imam itu jauh lebih utama ya. Baju bekas buat lap meja nggak usah, makruh dan mendatangkan kefakiran ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, menjadikan baju bekas sebagai kain lap adalah makruh dan mendatangkan kefakiran. Oke. Ustazah, kalau tanahnya diganti pakai abu boleh, nggak masalah ya. Ustazah, apa itu puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya ya. Oke, nah di tanggal 13, 14, 15 Hijriah ya, lebih tepatnya di bulan ini besok ya, Jumat, Sabtu dan Minggu. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa Yaumul Bid, sholat witir dan sholat duha ya. Besok boleh puasa, besok puasa Yaumul Bid. Besok puasa Yaumul Bid, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Oke, tengok nih apa yang aku embus. Tuh stiker atas guys. Besok puasa Yaumul Bid ya guys. Oke cuy. Ya. Ustazah, kalau baju bekas untuk lap kaki boleh nggak? Nggak boleh ya. Tapi tidak sampai haram sih. Tidak sampai dosa. Cuman mendatangkan kefakiran aja ya. Oke.
Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Sholat hajat kapan waktunya? Sholat hajat itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Sholat sunat hajat itu sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, kecuali habis subuh dan habis asar. Oke. Nah, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kemudian nanti apa yang menjadi hajat teman-teman, teman-teman boleh berdoa. Suami sakit gak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan suaminya sembuh. Anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan sembuh ya. Oke, Ustazah, daripada beli lap kan ada baju bekas ya, boleh, itu pilihan Mbak, tapi itu adalah makruh dan mendatangkan kepada kefakiran dan kemiskinan. Kalau mau juga tidak ada dosa atas Mbak, cuman akan ada kemungkinan fakir aja. Ustazah, oke. Nah Ustazah, pakaian dalam yang tidak terpakai bagusnya dibakar, nggak harus dibakar, buang aja, nggak ada masalah, yang penting benar-benar ketutup ya teman-teman ya. Ustazah, cepat kali pun typingannya kawan ya. Teman-teman ngetik nih pakai napas, pakai tenaga dalam atau pakai jari guys. Tunggu aku napa guys? Tunggulah aku. Ustazah, oke, kalau sholat tahajud boleh setelah sholat subuh. Nggak boleh ya, tahajud itu batasnya azan subuh. Kalau udah kalau tahajud setelah sholat subuh nggak boleh ya. Jadi kalau teman-teman tahajud itu sebelum azan subuh ya. Oke, Ustazah, bolehkah saya cantik kayak Ustazah? Nggak boleh, makruh ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau baju bekas sudah terlanjur dilap, dijadikan kain lap, ya udah, yang lalu biar berlalu. Sekarang kita perbaiki ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, baju bekas kalau dibuang boleh dibuang ya. Sekarang bukan cuman baju bekas, guys. Tapi semua baju yang gak kepakai di rumah itu. Gak cuman baju bekas. Baju yang gak kepakai di rumah. 1, buang. 2, kasih orang. 3, jual bekas. Jangan ada di rumah. Karena semua baju yang ada di rumah kita yang tidak kita pakai itu mubadzir. Kalau mubadzir berdosa. Kalau berdosa diminta pertanggungjawaban di alam kubur kita. Ya, jadi jangankan baju bekas, baju yang nggak kepakai, basmi di rumah kita itu. Oke ya guys, nah gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh. Seorang sahabat cuman meninggal membawa kapak, pertanyaan malaikat berputar-putar. Apalagi teman-teman ku tengok nih dari profil picture-nya nih, bajunya sampai 7 lemari. Mengamuk lemari itu guys, oke? Nah jadi kalau baju bekas jangan jadikan kain lap, baju yang nggak kepakai kasih orang. Oke, Ustazah, mukena boleh dibuang, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah sholat duha jam 11? Sholat duha itu lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke. Oke, Ustazah, bagaimana cara membuang mukena yang udah sobek dan tidak layak pakai? Masukkan dalam plastik, pergi ambil kerudung, lalu kemudian pergi keluar, ambil tong sampah, buang, tutup tong sampahnya. Cara buang mukena ya buang kayak biasa aja guys, nggak apa-apa, mukena itu sama kayak baju aja kok guys. Gitu ya guys. Cara buang mukena. Ambil jilbab, mukenanya masukkan ke plastik, pakai jilbab, pergi keluar, buka tong sampah, taruh. Kayak gitu ya guys. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Oke.
Ustazah, oke sehat ya guys. Ustazah, bolehkah sholat sunnah sebelum zuhur langsung 4 rakaat? Jawabannya adalah boleh. Jadi kalau sholat sunnah siang-siang itu boleh 4 rakaat. Misalnya sholat duha langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Misalnya pokoknya atau sholat hajat langsung 4 rakaat gitu kan. Nah kalau langsung 4 rakaat sholat di siang hari, nah itu adalah niatnya begini, sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Nah, rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke. Ustazah kalau tidur merem, enggak tahu pula aku kalau aku tidur merem atau enggak. Tak pernah pula aku tengok muka aku kalau tidur. Ustazah kalau tidur merem, ya Allah, itu pula pertanyaan yang terbaca. Oke, Ustazah, kalau Quran sudah rusak boleh dibakar untuk menghindarkannya dari kehinaan. Gak ada masalah, oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar ngobrol santai di akun ini ya. Oke, Ustazah, sholat sunnah dan sholat sholat wajib, apakah harus pakai kabiro? Iftitah itu tidak wajib. Jadi kabiro walhamdulillahi katsiro. Nah itu nggak wajib ya. Iftitah itu nggak wajib ya teman-teman ya. Itu tidak wajib dalam agama kita. Nah cuma sayang nggak dibaca karena status hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, bolehkah baju bekas dipakai musik? Dipakai musik? Bolehkah baju bekas? Wallahualam bishawab. Ustazah, dengarkan ceramah pakai musik. Maksudnya gimana Mbak? Aku kurang paham. Apa boleh puasa yaumul bid tapi masih ada hutang puasa Ramadan? Boleh, nggak ada masalah. Tapi cepat aja diganti puasanya setelah itu karena batas ganti puasa itu nanti adalah di bulan Ramadan ya. Adalah H-1 Ramadan atau hari syak ya. Oke, gitu ya. Atau hari syak ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, saya nggak bisa tarawih berjemaah di masjid karena buang angin terus, saya berwudu terus, nggak apa-apa. Tarawih di rumah juga nggak ada masalah ya Mbak. Jadi begini Mbak, kalau kita kentut harus dipastikan apakah kita itu benar-benar kentut atau kita merasa kentut. Nah, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'uru tumata." Saya selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajidariha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Jadi artinya kentut itu harus kita yakin itu kentut. Kalau kita tidak yakin itu kentut, maka itu bukan kentut. Jadi kentut itu harus diyakini apakah dia original atau KW super gitu kan guys. Kadang-kadang ada orang yang setiap habis ngambil wudhu dia merasa kentut. Habis ngambil wudhu dia merasa kentut. Itu was-was, itu bukan kentut namanya. Itu cuman kentut-kentutan ya. Jadi kalau kentut asli itu yakin gitu. Oh ini kentut fiksasi original ya. Nah itu ada hologram anti pemalsuan. Itu Bom, kentut bom. Wah, ya aku nanya dulu ke kucingku. Kucingku aja ketawa guys, bahas kentut guys. Oke, Ustazah, niat puasa 13, 4, 15 malah haid, nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat, apakah tidak pakai tahiyat awal kalau sholat duha? Jadi gini. Kalau sholat sunnah siang-siang hari gitu ya. Nah termasuk di waktu duha itu tidak pakai tahiyat awal, betul ya. Itu tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek sampai yang keempat ya.
Sehat ya guys. Ustazah, kalau uang sedekah subuh dipakai untuk nengok bayi nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, dipakai sedekah subuh itu bebas, dipakai nengok bayi boleh, dipakai nengok orang tua boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat pakai tahiyat awal tidak. Semua jenis sholat sunnah tidak ada yang pakai tahiyat awal ya. Jadi sholat sunnah itu kalau sholat witir 3 rakaat juga tidak pakai tahiyat awal ya. Tidak pakai tahiyat awal ya. Oke. Oke, Ustazah, sholat duha boleh nggak baca surat selain duha? Boleh. Jadi rokaat pertama sholat duha itu dianjurkan baca asyams, rokaat keduanya dianjurkan baca ad-duha. Nah, kemudian tapi baca surat lain juga nggak ada masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, apa benar harus cebok sebelum berwudu? Kalau keputihan, kalau nggak keputihan nggak harus. Yang wajib dibasuh saat berwudu cuma 4 bagian. Yang pertama adalah muka, yang kedua adalah tangan, kemudian yang ketiga kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Titik. Ya, apakah harus wudu? Apakah harus cebok? Tidak, kecuali kalau teman-teman keputihan atau batuk dan mengeluarkan pipis. Oke ya. Ustazah, gitu ya. Wajib wudhu itu hanya muka, tangan, kepala, kaki ya. Ustazah, oke. Berarti sholat duha jam 6 pagi boleh ya Zah? Jika jam 4 pagi bisa. Di mana subuh jam 4? Cepat kali. Oke ya, tapi bisa ya. 2,5 jam lah Mbak. Jam 6.30 lah Mbak. Ya. Ustazah, pakaian orang yang sudah meninggal apakah harus disedekahkan? Tentu tidak ya. Tentu tidak ya. Ustazah, dibuang boleh, disedekahkan boleh, yang penting tidak ada di rumah. Kalau ada di rumah kan jadi mubazir ya guys. Ustazah, ada madu? Madu ada ya teman-teman ya, madu ada, nanti di jam 7:20 lah aku spill ya. Ustazah, bentar ya. Sholat witir 1 rakaat boleh, nggak jadi masalah, cukup kok 1 rakaat ya. Ustazah, kalau habis kentut mau berwudu cebok lagi. Oh enggak. Ya, kecuali jika yang keluar tuh angin. Tapi kalau keluar tuh angin dan cairan ya harus cebok lagi ya. Kalau spray robek gimana Zah? Nggak ada apa-apa, mau dibuang-buang, mau dipakai-pakai ya. Gitu ya guys. Ustazah, sholat duha 4 rakaat 2 kali salam boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, tahiyatul masjid jam 12 sebelum waktu masuk zuhur jangan. Tidak ada sholat saat matahari di atas kepala kita ya. Nah, jangan sholat sebelum zuhur ya guys. Kalau sakit jantung setiap minitnya harus pipis, gimana sholatnya? Coba sholat yang rukun-rukunnya aja. Ambil sholat yang rukun-rukunnya aja ya. Jadi nggak usah baca iftitah, nggak usah baca ayat pendek ya. Teman-teman sholat yang rukun-rukunnya aja. Yang